Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang lagi kita boleh bertemu dalam ibadah Minggu 16 Mei 2021. Ya, saya bersyukur kita diberi sehat oleh Tuhan, diberi kuat oleh Tuhan. Kita tahu semua hidup ini adalah karena anugerahnya dan marilah kita menikmati anugerahnya. Pagi ini Bapak Ibu, penyajian firman Tuhan agak berbeda dengan biasanya. Biasanya saya langsung berkhotbah, ya, baca teks, langsung berkhotbah seperti itu dalam bentuk rekaman. Tapi pagi ini saya mencoba kita ya untuk memahami firman ini, menganalisa firman ini dari sudut Bible study. Ya, jadi kita mencoba ya nggak apa-apa hari Minggu kita ya supaya kita lebih dalam lagi ya, supaya kita lebih dalam lagi memahami firman Tuhan dengan baik. Ya, jadi tidak hanya khotbah satu arah seperti itu. Sekalipun saya bicara seperti ini, tapi Bapak Ibu nanti bisa di rumah bisa menanggapi dengan baik ya, menanggapi dengan baik ya hal-hal yang kita lihat dalam narasi kita atau narasi teks Alkitab pada pagi hari ini. Ya, saya senang kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu, kami memuji Engkau. Karena pagi hari ini, oleh karena anugerah-Mu yang sangat baik bagi kami. Kami ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengar bagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami. Tuhan menguduskan kami, supaya firman-Mu boleh menjadi bagian yang menguatkan, meneguhkan, dan menolong kami semuanya. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, baik Bapak Ibu, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini buat Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita membuka Alkitab kita. Kita melihat Yohanes pasal yang ke-7 ayat 6 sampai 19. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-7 ayat 6 sampai dengan ayat 19. Ya, ini teks yang sangat terkenal, ya, yaitu tentang doa Tuhan Yesus ya, doa Tuhan Yesus buat kita semuanya. Mari kita lihat bersama-sama ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari dunia, daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, tema kita pagi hari ini adalah gereja bagi seluruh dunia. Ya, jadi mari kita lihat di bagian pendahuluan kita ini ya,
yang akan kita bahas. Ya, yang pertama itu ya kalau kita melihat ya ada istilah kata gereja. Ya, ada istilah kata gereja. Apa bayangan saudara tentang gereja? Nah, ini dulu ya. Apa yang saudara bayangkan tentang gereja? Banyak sekali, acap sekali orang kalau bicara gereja, dia pasti bicara apa? Bicara gedung. Ya, ini yang pertama ya, bicara gedung. Nah, makanya saudara, kalau orang tidak beribadah di sebuah gedung gereja, dia berasat seperti tidak beribadah. Ya, jadi kenapa? Karena gereja itu selalu dianggap sebagai gedung. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan juga ya dengan pandemi seperti ini, ya kita diyakinkan oleh Tuhan bahwa gereja itu bukan gedung. Nah, ini saudara ya. Ya, gereja itu bukan gedung. Jadi karena acap sekali orang menganggap, waduh gereja itu gedung gitu loh. Jadi ya nggak salah sih kita bikin gereja yang bentuknya gedung. Ya bahkan gereja yang ada istilah sekarang yang mega church katanya ya. Gereja yang sangat besar sekali, gereja yang benar-benar bisa dilihat oleh banyak orang. Tapi apakah itu gereja yang sesungguhnya? Ya, tidak. Ya, jadi karena gereja itu tidak sama dengan gereja itu atau gereja itu bukanlah bukan. Jadi dari sini ada orang mengatakan gereja gedung, ya ternyata jawaban kita hasilnya adalah gereja bukan gedung. Oke. Nah, ada orang yang mengatakan juga gereja itu adalah denominasi. Denominasi. Ya. Nah, kalau kita melihat apakah gereja denominasi? Ya. Apakah gereja denominasi? Kalau kita bisa katakan gereja itu disebut denominasi, bisa iya, ya. Jadi ini bisa ya, atau bisa juga apa? Bisa juga tidak. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Bisa ya, karena kita bergantung kepada denominasi kita. Bisa tidak, kalau kita memahami makna Alkitab yang sesungguhnya tentang apa itu gereja. Nah, ini saudara, karena kalau sudah melihat di dalam Alkitab kan tidak ada denominasi dituliskan. Yang ada dalam Alkitab itu adalah gereja di Korintus, gereja di Efesus, gereja di Filipi, gereja di Galatia, gereja di Patmos, atau gereja di tempat-tempat lain. Ya, atau gereja-gereja di tempat-tempat lain. Jadi kalau saudara lihat di Pulau Patmos itu ya, di Pulau Patmos waktu Petrus di sana, waktu Yohanes di sana yang menulis teks ini ada di sana, kita bisa melihat di sana bahwa dari Pulau Patmos itu 7 gereja itu diperhatikan. Ya, 7 gereja itu diperhatikan. Ya, diperhatikan oleh Tuhan sehingga kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu ya ada pembicaraan khusus kepada gereja-gereja yang ada di wilayah itu. Tapi semuanya dilihat oleh Tuhan oleh Yohanes. Ya, Tuhan Yesus memberikan penglihatan kepada Yohanes tentang masa depan gereja-gereja yang ada di daerah-daerah tertentu. Jadi gereja itu bisa sebagai denominasi ya, jadi bisa bisa kita bilang sebagai denominasi atau bisa juga tidak. Ya, tapi kalau kita bilang bisa ya, memang realitanya sekarang ya banyak berbagai macam gereja yang muncul ya. Ya, berbagai macam gereja muncul dan inilah yang saya katakan yang kadang-kadang yang membuat gereja itu tidak satu gitu loh. Ya, kenapa gereja itu tidak satu? Karena semuanya sekarang sudah bergantung kepada denominasi. Ya. Jadi gereja bisa kita sebut denominasi atau bisa juga tidak kalau kita merujuk kepada Alkitab. Nah, kalau begitu saudara, kalau gereja itu bukan gedung, kalau bukan gereja itu bukan sekedar denominasi, kalau begitu apa itu gereja? Nah, ini yang paling penting. Jadi gereja itu apa? Ya. Jadi gereja itu dikatakan adalah ini dia kumpulan orang yang percaya kepada Kristus. Ya, kumpulan orang yang percaya kepada Kristus ya, atau bisa juga kumpulan orang yang percaya kepada Kristus ya, yang percaya kepada Kristus ya, yang percaya kepada Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Nah, ini gereja ini.
Karena ini merujuk dari apa? Ini merujuk dari kata ini gereja, ya, gereja di Antioquia, Antioquia, ya, Antioquia, ya. Makanya dikatakan di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen, yaitu apa? Pengikut Kristus. Jadi kalau orang berkata Kristen, ya, kalau orang berkata Kristen, ini sama dengan apa, saudara-saudara? Ini sama dengan pengikut Kristus. Ya, ini sama dengan pengikut Kristus. Ya, jadi kita harus paham itu ya, Bapak Ibu ya. Itu sama dengan pengikut Kristus. Jadi kalau dikatakan apa namanya, Kristen, pengikut Kristus. Jadi Kristen itu bukan agama, ya, bukan agama. Ya, tapi bisa dikatakan Kristen itu sama dengan identitas, ya, identitas kita sebagai pengikut Kristus. Nah, ini harus kita lihat bersama-sama ya. Ya, itu sama dengan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi kalau orang menyebut kita Kristen, yang kita ingat adalah itu adalah identitas kita, ya, identitas kita sebagai pengikut Kristus. Jadi bukan sekedar agama ya. Ya, bukan sekedar agama Kristen sekarang dikatakan. Nah, menjadi unik membicarakan gereja bagi seluruh dunia. Ya, jadi kita kembali lagi ya kalau kepada topik kita. Jadi kita udah pahami sekarang apa itu gereja. Ya, gereja itu adalah kumpulan orang yang percaya ya dan menjadi pengikut Kristus. Ya, menjadi pengikut Kristus. Jadi kita biblikal aja ya, memahaminya biblikal, kita lihat dari sudut Alkitab saja. Ya. Nah, sekarang saudara kalau dikatakan gereja bagi seluruh dunia. Ya, ini apa maksudnya? Nah, ini apa maksudnya? Harus paham, saudara. Jadi supaya tema itu menjadi tema yang bisa kita pahami dengan baik ya. Jadi gereja bagi seluruh dunia, apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah dikatakan di sini, gereja hadir bukan untuk surga. Ya, ini harus kita pegang ini. Jadi gereja itu hadir bukan untuk surga. Tetapi gereja hadir untuk dunia. Ya, gereja hadir untuk dunia. Gereja harus menjangkau apa? Menjangkau dunia. Dunia yang mana? Dunia kita sekarang ini. Sekarang ini yaitu apa? Yaitu mereka yang belum percaya. Karena tadi sudah dikatakan bahwa gereja itu adalah kumpulan daripada orang yang percaya. Jadi mereka yang dipilih, ya ini harus dicatat ya. Jadi mereka yang dipilih yang belum percaya, ya, yang belum percaya. Nah, ini dia. Tugas gereja adalah apa? Tugas gereja harus bersaksi. Bersaksi. Ya, untuk apa? Untuk meyakinkan mereka bahwa mereka dipilih untuk menjadi apa? Menjadi percaya. Makanya kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara gereja bagi seluruh dunia, itu berarti gereja harus bersaksi. Ya, bersaksi kepada apa? Kepada dunia. Jadi gereja itu tidak boleh berhenti kesaksiannya. Ya, jadi gereja harus bersaksi kepada dunia. Lalu gereja tidak boleh berhenti untuk apa? Untuk bersaksi. Tapi dikatakan apa? Ya, tapi apa? Gereja
harus terus memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, ini baru benar, saudara. Ya, ini baru benar. Jadi gereja harus bersaksi kepada dunia. Gereja tidak boleh berhenti untuk bersaksi. Gereja harus terus memberitakan apa? Injil Yesus Kristus. Ya, jadi dengan kata lain kita mau katakan begini. Gereja yang bersaksi, pasti apa? Pasti bertumbuh. Ya, tapi gereja yang tidak bersaksi itu sama dengan apa? Sama dengan tidak bertumbuh. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ya, bagian pendahuluan kita ini ya, kita bisa melihat bahwa inilah endingnya dari semuanya. Kenapa dikatakan gereja bagi seluruh dunia? Karena gereja harus bersaksi. Jadi gereja itu nggak boleh tidak bersaksi. Gereja itu harus terus-menerus untuk apa? Untuk menyampaikan berita Injil kerajaan surga itu. Karena kalau saudara melihat ending dari amanat agung adalah bersaksi. Kalau saudara melihat kemarin hari waktu kita beribadah hari kenaikan Tuhan Yesus itu, ya ada hal yang ditinggalkan oleh Yesus, yaitu apa? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Menjadi saksiku. Ya, jadi kalau kita melihat saudara, kalau dibicarakan tentang gereja bagi seluruh dunia, itu bicara tentang apa? Gereja yang bersaksi. Ya, jadi gereja itu nggak boleh nggak bersaksi. Ya, gereja itu harus terus ya memberitakan kabar baik itu supaya semua orang yang belum percaya kepada Yesus bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi sehingga mereka boleh apa? Boleh dihisapkan kepada gereja itu. Ya, boleh dihisapkan kepada gereja. Nah, makanya tema kita hari ini adalah gereja bagi seluruh dunia. Ya, dan dasar yang dipakai untuk mengungkapkan gereja bagi seluruh dunia itu adalah doa daripada Tuhan Yesus itu. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama saudara di dalam pembahasan kita ini. Ya, pembahasan kita. Ya, dalam pembahasan kita ini, mengapa gereja bagi seluruh dunia? Nah, ini ya, saudara ya. Mengapa gereja bagi seluruh dunia? Ini perlu kita lihat bersama-sama ini. Ya, mengapa gereja bagi seluruh dunia? Nah, kalau kita lihat doa daripada Tuhan Yesus ini, narasi kita hari ini dibagi ke dalam 3 bagian. Berarti kalau ini dibagi ke dalam 3 bagian, berarti ada 3 alasan yang bisa kita temukan di sini. Mengapa gereja itu disebut ini tadi, bagi seluruh dunia. Ya, jadi mengapa gereja bagi seluruh dunia? Nah, yang pertama itu dikatakan ada di dalam ayat berapa itu, saudara? Ada di dalam ayat 6 sampai dengan 8. Ya, ini ayat 6 sampai 8. Yang kedua bicara apa, saudara? Ini dalam ayat 9 ya. Ayat 9 sampai 12. Lalu bagian yang ketiga adalah ayat 13 sampai 16. Ya, ayat 13 sampai 16. Ya. Jadi harus kita ingat di sini ya. Semua kata kuncinya adalah ya, jadi kata kunci untuk memahami ini semuanya adalah apa? Ini bicara tentang doa daripada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Jadi dia berdoa, ya. Dia berdoa untuk siapa, saudara? Dia berdoa untuk kita, untuk gereja itu. Supaya apa? Supaya gereja itu bisa bagi seluruh dunia. Nah, mari kita analisa doa-doa daripada Tuhan Yesus itu. Ayat 6 sampai 8 kita lihat di sini. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya, mereka itu milikmu. Ya, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanku. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Nah, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kalau kita lihat mengapa gereja bagi seluruh dunia? Ini jawabannya adalah apa? Karena apa? Karena gereja berasal dari dunia. Nah, ini dia, dari dunia.
Ini unik saudara. Jadi gereja bagi seluruh dunia. Kenapa gereja itu? Ya, mengapa gereja bagi seluruh dunia? Karena gereja berasal dari dunia. Itu dalam doanya Tuhan Yesus itu. Nah, sehingga kalau saudara melihat dalam doa ini, coba kita lihat beberapa poin penting di sini, saudara. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Jadi gereja itu berasal dari dunia. Kenapa? Karena di sana dikatakan Kristus telah memberitakan nama Allah kepada dunia. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi karena Kristus telah memberitakan nama Allah kepada dunia. Nah, ini yang dikatakan di sini ya. Jadi aku telah memberikan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya, jadi kita lihat di sini saudara. Ya, ini hal yang sangat menarik untuk dibicarakan ya, sangat menarik untuk dibicarakan. Jadi kita percaya sepenuhnya ya bahwa gereja itu berasal dari apa? Gereja itu berasal dari dunia. Ya, jadi gereja itu berasal dari dunia. Dari sini kita lihat. Nah, yang berikutnya adalah dikatakan begini lagi, mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi bukan hanya kita lihat saudara di dalam bagian ini ya, bukan hanya kita lihat bahwa gereja itu gereja itu berasal dari dunia ya, tetapi catatan yang berikutnya yang dicatat di dalam bagian ini adalah bahwa Kristus telah memberitakan nama Allah kepada dunia, tetapi juga dikatakan di dalam bagian ini bahwa di dalam ayat ini tadi ya, mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Ku. Jadi gereja berasal dari dunia. Ini dikatakan bahwa gereja adalah milik Allah. Ya, lalu gereja apa lagi dikatakan sana? Gereja telah menuruti firman Allah. Ya, gereja telah menuruti firman Allah. Jadi itu yang membuatnya. Jadi gereja berasal dari dunia. Ya, gereja berasal dari dunia. Kenapa? Karena Kristus telah memberitakan nama Allah kepada dunia. Yang kedua, karena gereja adalah milik Allah. Dan yang ketiga adalah gereja telah menuruti firman Allah. Ya, jadi kita bisa lihat di dalam bagian ini. Ya, bahwa mereka telah menuruti firman-Mu. Nah, sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku telah berasal daripadamu, sebab segala firman yang Kau berikan sampai kepada yang telah Kusampaikan kepada mereka, dan seterusnya. Jadi intinya ada di sini, saudara. Ini intinya semuanya ya. Jadi gereja berasal dari dunia. Kenapa? Karena Kristus telah memberitakan nama Allah kepada dunia. Yang kedua adalah karena gereja adalah milik Allah. Gereja telah menuruti firman Allah. Nah, bagian yang kedua yang dicatat di dalam apa? Di dalam ayat 9 sampai 12. Ya, ayat 9 sampai 12. Lihat di sini, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Jadi yang kedua, mengapa gereja bagi seluruh dunia? Kenapa saudara? Karena ini dia tadi. Karena gereja harus menjadi apa? Menjadi satu. Ya, gereja harus menjadi satu. Itu sebabnya kalau minta maaf ini, gereja menjadi satu. Jadi kalau gereja menjadi satu, itu berarti apa? Ya, gereja harus menjadi satu. Itu kan doanya Tuhan Yesus di sini ya. Kalau kita lihat ya, dalam doanya Tuhan Yesus ini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, atau bisa kita katakan, mengapa gereja bagi seluruh dunia? Karena gereja berasal dari dunia, atau ini poin yang kedua ini bisa kita ganti dengan istilah apa? Karena gereja itu adalah milik Allah.
Ya, gereja itu adalah milik Allah. Dia sudah singgung di poin ini tadi, tapi dia pertegas lagi bahwa gereja itu adalah milik Allah. Artinya begini, gereja itu bukan milik dunia. Gereja itu ada di dalam dunia, tapi bukan milik dunia. Nah, itu menariknya, saudara ya. Gereja itu ada dalam dunia, jadi bisa kita buat di sini ya. Artinya begini, ya artinya ya gereja itu ada di dalam dunia, tetapi gereja itu bukan apa? Bukan milik, ya, bukan milik dunia. Nah, ini dia. Jadi gereja itu adalah milik Allah, artinya gereja itu ada dalam dunia, tapi gereja itu bukan milik dunia. Ya, jadi gereja ada dalam dunia, tapi gereja itu bukan milik dunia, tapi miliknya Allah. Nah, dengan demikian kita bisa melihat di sini tujuannya Tuhan adalah, nah ini dia. Jadi gereja itu miliknya Allah. Dia berdoa supaya apa? Supaya gereja dipelihara. Gereja dipelihara. Ya, oleh siapa? Oleh Allah. Ya, makanya dikatakan di sini, dan coba lihat di sini. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, ya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikku adalah milikku. Milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Ini yang pertama doanya. Dan yang kedua adalah, doanya yang kedua dalam bagian ini, yang didoakan kepada kita adalah supaya apa? Supaya gereja menjadi satu. Nah, ini penting ini. Ya, supaya gereja menjadi satu. Jadi kalau gereja tidak menjadi satu, saudara, ya buat apa gereja itu ada di dalam dunia? Jadi gereja itu harus menjadi satu. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi dalam nanti ya, dalam istilah yang berikutnya itu, gereja yang menjadi miliknya Allah itu, yang adalah tubuh Kristus itu dikatakan harus menjadi satu. Ya. Nah, bagian yang ketiga yang bisa kita lihat dalam bagian ini, bagian yang ketiga adalah dalam ayat 13 sampai 16. Ya. Tapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Ya, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi gereja bagi seluruh dunia, tapi dikatakan di sini gereja tidak berasal, ya, gereja tidak berasal dari apa? Dari dunia. Artinya apa? Artinya apa yang kita tangkap di sini, saudara? Ya, artinya apa? Artinya tadi itu, ya, kalau kita lihat poin yang kedua, kalau gereja itu milik Allah, otomatis apa? Ya, ini dikatakan, ya, kalau gereja itu milik Allah, otomatis asal, ya, jadi gereja itu berasal dari siapa? Ya, berasal dari, coba kita analisa sekali lagi di sini. Ya, aku telah memberitakan firman kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Jadi gereja karena percayanya apa? Membuat statusnya bukan dari dunia. Ya, jadi gereja karena percayanya membuat statusnya bukan dari apa? Dari dunia. Makanya doanya Tuhan Yesus bagaimana? Ya, dia minta supaya apa? Supaya sukacitanya dipenuhi oleh Allah. Kalau apa? Kalau dikatakan di sini tadi di ayat ini, kalau apa namanya itu? Kalau Allah, ini dia, Allah membiarkan, ya, Allah membiarkan gereja terus bersaksi. Sekalipun apa? Sekalipun gereja akan dianiaya. Nah, ini kata kuncinya, Bapak Ibu. Ya, jelas di sini ya. Jadi tiga ini yang dibicarakan di sini. Jadi mengapa gereja bagi seluruh dunia? Yang pertama karena gereja berasal dari apa namanya?
dari dunia, ya, atau gereja karena ini bisa juga ya karena anggota ya, anggota atau pengikut ya, pengikut bisa juga di sini pengikut gereja berasal dari dunia. Ya, lalu karena apa? Karena gereja milik Allah, karena gereja tidak berasal. Jadi ini karena apa namanya? Karena apa? Karena percayanya atau ya ini dia. Karena percayanya gereja tidak berasal dari dunia. Artinya apa? Gereja karena percayanya membuat apa? Statusnya bukan dari dunia. Ya, karena ya kita harus yakini kita ada di dunia ini ya, tapi kita adalah penghuni kerajaan sorga. Nah, kalau begitu di bagian yang ketiga ini ya, bagian yang ketiga ini apa aplikasinya buat kita? Ya, apa aplikasinya buat kita? Nah, aplikasinya sederhana nih, Bapak Ibu. Aplikasinya sederhana. Yang pertama apa? Gereja harus konsisten. Harus konsisten dengan apa? Dengan pemberitaan ya, pemberitaan Injil. Nah, ini yang saya tangkap dari tiga ini. Jadi kalau gereja itu pengikut ya, atau karena pengikut gereja berasal dari dunia, ya gereja itu harus konsisten dengan pemberitaan Injil. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, bukan hanya gereja itu harus konsisten ya, karena ini tadi ya, kita konsisten karena apa? Ini pengikut gereja berasal dari dunia. Ya, tapi dikatakan Kristus telah memberitakan nama Allah kepada dunia, gereja adalah milik Allah, lalu gereja telah menuruti firman Allah. Jadi sekalipun anggota-anggotanya ada dalam dunia, makanya ada anggotanya dari dunia kan, anggotanya bukan malaikat itu. Ya, karena apa? Karena ini tadi, gereja itu pengikut gereja berasal dari dunia. Lalu yang kedua adalah dikatakan gereja itu milik Allah, makanya harus konsisten. Ya, karena percayanya gereja tidak berasal dari dunia, karena percayanya tadi ya. Ya, jadi karena pengikut dari gereja itu berasal dari dunia ini. Ya, ini ya, karena pengikut gereja berasal dari dunia. Lalu yang ketiga adalah karena gereja adalah milik Allah. Ya, gereja adalah milik Allah. Jadi gereja harus konsisten dengan pemberitaan Injil. Lalu yang kedua, saudara, kalau kita lihat dari sini, ya, kalau kita lihat dari sini, gereja tidak perlu takut menghadapi apa? Menghadapi apa? Tekanan dari dunia. Ya, ini karena tiga status tadi ya aplikasinya. Jadi gereja tidak perlu takut menghadapi tekanan dari dunia. Terus yang ketiga apa? Gereja jadi sudah konsisten. Jadi gereja harus konsisten dengan pemberitaan Injil. Gereja tidak perlu takut menghadapi tekanan dari dunia. Gereja apa? Gereja harus terus bergerak. Ya, bergerak ke dalam apa? Ke dalam visi atau ke dalam tujuan Allah. Ya, tujuan Allah. Ya, tujuan Allah. Jadi gereja itu nggak boleh tidak bergerak kepada tujuan Allah. Jadi gereja itu harus ada di dalam tujuan Allah bagi dia. Jadi tiga ini yang menjadi pembahasan kita mengapa gereja bagi seluruh dunia. Yang pertama adalah karena pengikut gereja berasal dari dunia. Jadi artinya begini nih di sini ya. Ini agak ketinggalan tadi. Ya, artinya ya. Jadi artinya pengikut gereja adalah siapa? Adalah manusia berdosa pilihan Allah. Ya, makanya karena pengikut gereja dikatakan berasal dari dunia. Apa? Karena apa? Jadi bukan malaikat loh. Ya, bukan malaikat. Ya, saya suka apa yang dikatakan oleh pendeta Stephen Tong itu ya, bahwa kita itu gereja itu ada dalam sejarah. Ya, kalau malaikat itu ada dalam kekekalan. Jadi iblis itu kan berasal dari dari kekekalan ya. Jadi iblis yang jatuh itu berasal dari kekekalan, malaikat itu berasal dari kekekalan. Makanya mereka tidak diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kita berasal dari sebuah sejarah. Ya, perjalanan sejarah, sehingga Tuhan itu menyelamatkan kita. Jadi kita bisa melihat di sini pengikut gereja itu bukan dari dunia malaikat, bukan. Tapi pengikut daripada gereja itu adalah manusia dosa yang dipilih, yang berdosa
pilihan daripada Allah itu. Nah, makanya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus bersyukur nih ya atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Jadi 3 ini ya alasannya buat kita, ini kita temukan dalam Bible study kita pagi hari ini lewat khotbah pagi ya, ini menjadi khotbah kita ya, bentuknya Bible study pagi hari ini. Jadi ini ya, jadi ini kadang-kadang asik juga buat kita ya. Jadi sambil dibahas saudara juga bisa memahami teks-teks Alkitab ya, dan kita bisa pahami dengan baik. Ya, Bapak Ibu, ya 3 aplikasinya ini jangan lupa ya. Gereja harus konsisten dengan pemberitaan Injil, gereja tidak perlu takut menghadapi tekanan dari dunia, gereja harus terus bergerak ke dalam tujuan Allah. Mari kita gereja yang hari ini mendengarkan firman ini, ya sebagai gereja yang mendengarkan firman ini, mari kita lakukan 3 hal ini. Ya, supaya dengan 3 status yang besar yang ada dalam gereja itu, dan sekarang 3 aplikasi penting ini, kita boleh lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi jangan menyerah menghadapi apapun, tapi mari maju bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menghampirimu, kami berterima kasih buat firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh termeterai dalam hidup kami, dan firman itu menjadi milik yang Tuhan taruh kepada kami gerejamu, supaya kami semakin yakin akan panggilan kami sebagai gerejamu, bukan hanya sebagai jemaat yang beribadah, tapi kami adalah bagian dari gereja yang terus bergerak, ya, konsisten dengan pemberitaan Injil. Kami tidak perlu takut terhadap tekanan dunia, tetapi kami terus boleh maju bersama dengan Tuhan. Kami bergerak bersama dengan Tuhan kepada tujuan Tuhan, kepada gereja yang sesungguhnya. Berkati pemberitaan ini, dan biarlah pemberitaan ini boleh menjadi milik dari kami gereja yang mendengarkan firman-Mu, dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami melakukan apa yang diamanatkan firman-Mu pagi hari ini untuk kami. Terpujilah Kristus, berkati hidup kami, dan semua hal yang kami gumuli dalam kehidupan kami masing-masing sebagai gereja-Mu, biarlah Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Bangsa dan negara ini juga diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dihalaukan semua pandemi yang ada di dalamnya. Apapun kata dunia, kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Tidak ada gelombang pandemi yang berikutnya. Diberhentikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga gereja tidak memperkatakan itu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan menghentikan semuanya, dan kami boleh bergerak di dalam kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, saudara boleh sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan buat kita, dan boleh membangun iman percaya kita. Selamat pagi, ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.